Film diawali dengan memperlihatkan seorang petinju kelas berat ringan yang bernama Billy Hope sedang bersiap untuk melakoni pertandingannya malam ini. Sebelum pertandingan, dia dimotivasi oleh istrinya yang cantik bernama Maureen. Setelah energi dirasa penuh, pertandingan Billy pun melawan Jonas dimulai. Di istirahat ronde yang ke-10, pelatihnya yang bernama Ellie terus memberi strategi, sementara istrinya terus memberi asupan semangat dari luar ring. Dan tentu saja hal itu membuat Billy semakin membara dan ronde ke-10 pun dimulai. Aksi saling pukul pun terjadi, namun di penghujung ronde, sebuah pukulan telak dari Billy mampu membuat Jonas ambruk. Saat ini Jonas masih sanggup berdiri, namun serangan kejutan dari Billy saat pertandingan kembali dimulai, kembali membuat Jonas terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Dan Billy Hope pun menang. Setelah selesai, Billy dan timnya pun melakukan press conference. Namun tiba-tiba di sana muncul petinju bernama Miguel Escobar mencoba memprovokasi Billy. Namun untuk menjaga wibawanya, Billy mencoba menghiraukannya. Namun seusai press conference, Billy ngamuk-ngamuk dan meminta promotornya yang bernama Jordan untuk mengatur pertandingan Billy dengan Miguel. Namun di sini Jordan menolaknya karena baginya itu tidak akan menguntungkan bagi karir Billy, dan Jordan lebih memilih Billy bertanding dengan Turay yang tentunya akan menaikkan karir Billy serta hasil uangnya yang akan diperoleh jauh akan lebih banyak. Sesampainya di rumah, sikap Billy yang garang di atas ring berubah menjadi sangat penyayang di hadapan anaknya. So much. Hey, wake up. Sebelum tidur, Maureen meminta pada Billy agar berhenti dahulu dari dunia tinju untuk mengistirahatkan dirinya dan sementara fokus pada keluarganya. Awalnya Billy menolaknya, namun ketika istrinya menjelaskan bahwa jika dia sudah tak berdaya, maka orang-orang terdekatnya akan berhamburan seperti kecoa, dan hanya Maureen serta anaknya lah yang akan tetap berada di sisinya. Akhirnya Billy pun sadar dan mengikuti saran dari Maureen. Dan karena begitu lelah juga pegal-pegal untuk merelaksasikan semua otot-otot, Maureen yang merupakan istri pengertian akhirnya mengakhiri malam ini dengan terapi kuda-kudaan. Sensor, sorry, ini untuk menjaga pahala puasa kalian guys. Keesokan harinya di pinggir kolam renang, Jordan sang promotor menghampiri Maureen untuk memberikan kontrak pertandingan Billy berikutnya melawan Turay. Namun di sini Maureen menolaknya karena Billy harus istirahat. Dan Maureen juga paham bahwa yang difikirkan Jordan hanyalah uangnya saja, tanpa memikirkan kondisi dari Billy yang terkena banyak pukulan tadi malam meskipun hasilnya menang. Suatu malam Billy dan istrinya menghadiri acara amal untuk panti asuhan tempat Billy dibesarkan. Setelah pidato saat ingin pulang, tiba-tiba kembali Miguel datang dan membuli serta memprovokasi Billy. Take your bitch, then I take your belt. Come on, let it go. Awalnya Billy menghiraukannya, namun ketika Miguel menghina istrinya, Billy pun tak tahan dan langsung melancarkan serangan hingga terjadilah baku hantam. Hingga tiba-tiba suara letusan tembakan menghentikan mereka semua. Dan ternyata Maureen terkena tembakan itu. Itu adalah ulah dari Hector, pria berambut kepang, salah satu anak buah dari Miguel.
Dan karena tak mampu bertahan, Maureen pun meninggal. Hey, look at me, look at me, look at me, look at me. Baby, look at me. Hey. Oh, baby, wait. Barang bukti yang disembunyikan oleh Miguel membuat pihak kepolisian sulit untuk melakukan penyelidikan, apalagi tidak ada CCTV di ruangan tersebut. Billy Hope pun yang benar-benar tertekan atas kejadian itu, di suatu malam ingin berbuat nekat untuk menghabisi istri dari Hector. Namun saat melihat anak-anak Hector yang ternyata juga ditelantarkan oleh Hector, membuat Billy tidak tega dan mengurungkan niatnya. Hari demi hari pun Billy lalui dengan penuh keputusasaan, hingga pihak pengacara Billy pun datang dan memperingatkan bahwa uang Billy semakin menipis untuk membayar hutang kreditan dan membayar pajak. Di sini Jordan kembali menawarkan pertandingan melawan Turai untuk Billy, dan karena tidak ada cara lain untuk bertahan hidup, Billy pun menerima laga itu meskipun kini dalam keadaan depresi. Depresi. Ya, itu maksudnya. Singkatnya, pertandingan itu pun dimulai. Billy yang saat itu pikirannya sedang kacau berat harus menahan banyak pukulan dari Turai yang mendarat di wajah dan tubuhnya seperti ini. Saat istirahat ronde ke-7, kembali Billy melihat ke arah bangku penonton. Namun kini dia sudah tidak melihat kehadiran istrinya lagi di sana yang merupakan semangatnya. Dia malah melihat Jordan yang terlihat akrab dengan Miguel. Dan singkatnya, ronde ke-7 pun dimulai. Mirisnya di sini Billy memilih tidak melakukan perlawanan, seolah membiarkan dirinya dihukum atas semua kesalahan yang membuat Maureen sampai meninggal. Dan Billy pun kalah. Keesokan harinya, Jordan pun marah pada Billy atas pertandingan tersebut. Namun di sini Billy malah semakin kecewa karena mengetahui pelatihnya yang bernama Ellie, bahkan juga Jordan sendiri, kini sudah bekerja untuk Miguel Escobar. Ya, kini semua perkataan Maureen tempo dulu terbukti benar. Semua orang akan pergi ketika Billy sudah tak berdaya lagi. Billy yang semakin frustasi pun merasa tak sanggup lagi dengan semua ini dan memutuskan untuk bunuh diri. Namun berkat kesigapan anaknya yaitu Layli, Billy berhasil dilarikan ke rumah sakit dan masih terselamatkan. Namun akibat kejadian itu, hak asuh anaknya pun dicabut. Dan untuk sementara, Layli akan tinggal di pusat layanan keluarga untuk menjaga keselamatan Layli, melihat kondisi emosi ayahnya yang tidak stabil untuk saat ini. Dan hak asuh akan dikembalikan ketika sikap Billy mulai berubah menjadi baik dan jika Billy sudah memiliki pekerjaan tetap. Penderitaan itu pun semakin bertambah ketika keesokan harinya semua barang-barang mewah Billy, mulai dari mobil sampai rumah, disita. Billy pun meminta bantuan mantan anak buahnya untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Mereka pun ternyata berhenti di Will's Gym, yang mana Billy berniat untuk berlatih di sana. Sebelum pergi, sang anak buah memberikan jam tangan mewahnya yang pernah diberikan oleh Billy kepadanya, karena dia merasa saat ini Billy sangat memerlukannya. Namun Billy menolak karena itu merupakan barang hadiah dari dirinya. I'll be around. Hey yo, Charles, hi to Mikey and Gabe, alright? Di sini Billy berniat menjumpai Tick Wills, seorang pelatih legend yang dulu anak didiknya pernah mengalahkan Billy. Dan terlihat saat ini Wills sedang melatih Mbappe kecil, calon pemain PSG masa depan. Ada Mbappe. Di sini ternyata Billy menyampaikan niatnya untuk minta dilatih oleh Wills sekaligus minta pekerjaan pada Wills. Saat itu, Wills menolak untuk menjadi pelatih karena dia sudah berhenti menjadi pelatih tinju profesional. Namun Wills menawarkan Billy sebuah pekerjaan untuk menjadi petugas kebersihan di sana. Remember that nitrate fight, you know what I mean?
Billy yang merasa terhina dengan pekerjaan itu pun menjadi marah dan memilih pergi dari sasana itu. You know what I'm saying? I don't need that here. It's my job to kid. I do 50 push-ups for swear. Keesokan harinya, Billy pun pergi untuk menjumpai anaknya yaitu Laylee. Saat itu, Laylee terlihat begitu kecewa pada sang ayah dan memilih pergi meninggalkan ayahnya di ruang tunggu. Come on, we got a couple minutes, baby. Hey, wait. Go outside now. Layla, will you Tak come? mau kehilangan Layla, putrinya, Billy pun mulai berpikir untuk tidak egois dan kembali menemui Wills untuk menerima tawaran pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih di gym milik Wills. Sambil bekerja, sesekali Billy pun berlatih tinju. Di suatu malam, Billy menjumpai Wills yang sedang minum jamu temulawak sambil nonton pertandingan tinju antara Miguel melawan Turay. Yang kala itu Turay kalah dan Miguel pun kini menjadi juara tinju dunia baru. Di sini Billy pun berbincang-bincang dengan Wills dan Wills pun bertanya tentang rencana Billy selanjutnya. Di sini Billy berharap bisa berlatih lalu bisa bertanding kembali. Namun Wills mengatakan bahwa saat ini kondisi Billy sama sekali belum siap karena masih terlihat jelas Billy belum bisa melupakan tragedi istrinya. Namun perkataan itu disalahartikan oleh Billy dan membuat Billy ngamuk dan membanting kursi. Namun tak lama kemudian Billy kembali dan meminta maaf. Dan disinilah akhirnya Billy mulai menceritakan semuanya pada Wills, mulai dari istri sampai kondisi anaknya. My daughter broke her heart. Mendengar hal itu, Wills pun menjadi tersentuh dan merasa simpati dan menyarankan pada Billy untuk tetap kuat, tabah, dan sabar. Di suatu malam saat sedang membetulkan lampu di gym, tiba-tiba Wills datang menghampiri Billy dan menyatakan bahwa kini dia siap untuk melatih Billy. Dan singkatnya, latihan pun dimulai. Wills yang tahu Billy sangat rentan di pertahanan, akhirnya melatih pertahanan Billy dengan sebuah tali. Tak hanya itu, Billy juga diberi latih tanding dan latihan lainnya seperti ini. Di suatu kesempatan, akhirnya setelah sekian lama, kini Billy mendapat kesempatan untuk kembali bertanding. Meski ini bukan pertandingan resmi dan hanya pertandingan amal, Billy pun menerimanya dengan senang hati. Doing this charity event. Wounded Keith the Buzzsaw Brady. Light heavyweight kid, won the Golden Gloves. Yeah, I know. Good seeing you, Tech. Let me know. Nice meeting you, Bill. Billy pun mengabari hal itu pada Laylee. Dan Laylee terlihat antusias dan mau mulai berbicara kembali dengan ayahnya. I wanna go. I don't think I can urge him to say like go to or coach. Namun Laylee kembali marah karena tidak diperbolehkan menonton pertandingan itu. Don't trust you. Just trust me. Come on, baby. Come on, Mom. You. Can you just get me out of this place? What? Singkat cerita, malam pertandingan itu pun tiba dan seperti inilah aksinya. Hingga sampailah di istirahat ronde ke-7. Di sini Wills meminta Billy untuk mengeluarkan jurus tinju reka gunungnya. Dan tanpa basa-basi lagi, ronde ke-7 pun dimulai. Kita lihat aksinya. There you go, there you go. Dan dengan pukulan bertubi-tubi dari Billy di penghujung ronde, Brady pun tumbang.
Setelah pertandingan, tiba-tiba Billy dihampiri oleh Jordan, mantan promotornya. Di sini, Jordan menawarkan pertandingan pada Billy untuk melawan Miguel, dan Billy hanya diberi waktu 6 minggu saja untuk persiapan. Awalnya Billy merasa tertarik, namun Wills mencegahnya karena Wills tahu jika Jordan adalah orang jahat yang hanya memanfaatkan situasi Billy saat ini hanya untuk mencari keuntungan saja. 6 weeks. Considering it. Yeah. I gotta make. Namun di sini Billy terus memohon pada Wills karena dia melakukan ini bukan lagi untuk sebuah glamor dan ketenaran, melainkan hanya untuk mendapatkan kembali hak asuh anaknya. All I need, you get my everything. It's about my family. Namun saat itu Wills yang belum percaya akhirnya marah dan pergi meninggalkan Billy. Singkatnya, di suatu malam, Wills mendapatkan kabar bahwa salah satu anak didiknya meninggal akibat dihabisi oleh ayah kandungnya sendiri. Padahal awalnya Wills sudah diperingatkan oleh Billy saat itu, tapi Wills lambat dalam bergerak untuk membantu anak didiknya itu. Di sini pikiran Wills pun terbuka dalam memandang dunia. Dan akhirnya Wills pun berkata bahwa dia bersedia mempersiapkan dan melatih Billy karena Wills tidak mau kehilangan anak didiknya lagi. Sejak bersama dengan Wills, kehidupan dan sikap Billy pun berubah kian membaik. Dan atas perubahan itu, pengadilan pun memutuskan untuk mengembalikan hak asuh anaknya kepada Billy. Kebersamaan pun terus Billy bangun bersama Lily, mulai dari makan bersama secara sederhana sampai berziarah ke makam ibunya menjelang hari Lebaran. The guy that I'm fighting, he's a guy from the hotel. Dan setelahnya, singkat cerita, latihan keras selama 6 minggu pun dimulai. Seperti ini aksi latihannya. Tak terasa 6 minggu sudah berlalu. Kini tibalah malam pertandingan ajang balas dendam antara Billy Hope melawan Miguel S. Dogger. Maaf salah sebut, gara-gara haus jadi salah sebut S. Dogger. Maksud kami Miguel Escobar. Billy pun menuju ring dengan mental juara walau tanpa iringan musik. Dan disusul oleh Miguel Escobar yang datang diiringi dengan musik serta didampingi Ellie, mantan pelatih dari tim Billy Hope dahulu yang kini berkhianat bergabung dengan Miguel Escobar. We talk about Colombian fighters and talk about the full package. Oh, was a beast because this kid is a boxer puncher with great speed, great. We have a good fight. I'm gonna give him 6 weeks to train. Di sini terlihat Jordan dan Miguel meremehkan Billy karena dengan liciknya Jordan hanya memberikan waktu 6 minggu untuk Billy berlatih. Dan tanpa basa-basi lagi, pertandingan ronde pertama pun dimulai. Given the rising tide of emotions in both corners as well as sitting him, and it's only weeks that is casting up this fight. Escobar early on, Escobar getting off and Hope comes back. Ronde pertama pun selesai. Terlihat Miguel berhasil membuat pelipis mata Billy terluka dengan cara curang, yaitu memukul setelah bel istirahat dibunyikan. Singkatnya, ronde kedua pun dimulai. Mari kita lihat. Di ronde kedua, Miguel pun masih terlihat mendominasi serangan hingga bel istirahat pun kembali dibunyikan.
Saat istirahat, Wills meminta Billy untuk menggunakan kecepatannya untuk mencari celah, dan ronde ketiga pun dimulai. First couple rounds. And make it more of a fight. Pertandingan yang sengit pun terjadi hingga ronde ketiga sampai ronde kelima. Namun, di ujung ronde kelima, sebuah pukulan Miguel mampu membuat Billy terjatuh. Waduh, kasihan nih si Billy. Ayo dong teman-teman bantu doa biar si Billy bisa menang. Berdoa dimulai. Selesai. Di istirahat ronde ke-6, Wills meminta Billy untuk mengeluarkan jurus tinju kanuragan yang dia pelajari dari Prabu Angling Dharma. Dan ronde ke-6 pun dimulai. I've never seen Billy Hope block. Billy Hope can show up again. Freddie Roach to Miguel Cotto because The ring. Dan benar saja, jurus itu membuat Miguel bingung, tidak bisa membaca gerakan Billy, dan Miguel harus menerima serangan tinju Billy bertubi-tubi sampai bocor. Saat istirahat ronde ke-7, Wills pun mulai membakar semangat Billy untuk meningkatkan kecepatannya. Dan ronde ke-7 dan seterusnya pun dimulai. Escobar with the showboat. Look at it. What a good three-punch combination. Baku hantam yang seru pun terjadi di sini hingga sampailah di ronde ke-11. Miguel semakin dihajar habis-habisan oleh Billy. Miguel yang sudah kehabisan cara pun akhirnya kembali memancing emosi Billy dengan menghina almarhumah istrinya. This is why your wife can't save you now, bitch. This is why your wife can't save you now, bitch. She can't save. Mendengar itu, Billy pun auto ngamuk dan kesurupan. Untungnya Wills dan tim mampu menenangkan Billy dan menyadarkan Billy bahwa itu adalah cara licik Miguel untuk membuyarkan konsentrasi Billy. Dan singkatnya, ronde ke-12 pun dimulai. Now, by the unexpected surprise that no ringside expert ever dreamed. What is he doing? What's he doing? Go the distance. When did this fight, Mason? Awalnya pertandingan dikuasai oleh Billy, namun Miguel kembali berbuat curang dengan memukul kantong menyan milik Billy. Di sini poin Miguel pun dikurangi dan Billy kembali bisa bangkit. Dan dengan jurus dua pukulan kombinasi Saitama dan Prabu Siliwangi yang dilancarkan oleh Billy, Miguel pun mental. Dan Billy Hope pun menang. Whether he won the fight or not. Sementara Miguel nangis di pojokan minta dibeliin baju baru. Billy pun sangat bersyukur atas kemenangan ini. Dan Billy juga menghadiahkan sabuk juaranya kepada Tick Wills, pelatihnya. Laili yang sedari tadi mencemaskan ayahnya pun datang dan memeluk ayahnya serta mengucapkan rasa sayangnya pada sang ayah. Dan bersamaan suasana yang mengharukan ini, film pun tamat. Wow, gimana guys? Keren ya filmnya ya. Kali ini kira-kira pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Kasih tau gue di kolom komentar ya.